Pertanyaan boleh coba tinggalin di itu ya, di YouTube channel kita itu ditinggalin. Tapi mohon pertanyaannya jangan yang sulit-sulit ya. Nggak apa-apa. Kalau saya kali ini tidak bisa jawab, beri saya waktu. Nanti selanjutnya akan saya jawab ya. Saya akan cari di mana Bibi Poye. Di dalamnya karena semua berisi buku-buku karya Mahaguru. Jadi semua ajaran ada di dalam. Benar, luar biasa Bibi Poye itu. Ya, jadi hari ini kita bersadana idam Padma Kumara. Padma Kumara itu adalah hanya satu-satunya idam yang ada di Zhen Fo Zhong, di sekte kita. Banyak yang tidak mengenal Padma Kumara. Siapa sih Padma Kumara? Dulu pada saat Mahaguru mengenalkan Padma Kumara, Mahaguru sempat istilahnya dimarahin, dibilangi penipu, pencari muka, ya istilahnya mencari-cari sesuatu agar bisa yang tidak ada jadi ada. Dulu begitu loh. Tapi sebelum saya memulai acaranya ini, saya mau ulangi, karena kebetulan tadi saya lihat di Facebook saya 2 tahun yang lalu, saya sempat ke Tunhuang. Tunhuang itu adalah suatu daerah yang agama Buddha dulu sangat berkembang di sana, dan di dalamnya banyak terdapat goa, beribu buah goa. Di dalam goa itu terdapat lukisan semua sejarah agama Buddha. Lukisan tentang Buddha, semua Buddha ada di dalam. Amitabha Buddha, Avalokitesvara, dan saya sudah pernah ke sana. Dan yang paling menghebohkan itu karena saya ke sana, saya masukin beberapa istilahnya goanya deh. Di dalamnya ada apa? Padma Kumara. Jadi ini yang sejarah ini sudah ratusan tahun yang lalu. Mahaguru kita baru 75 tahun sekarang, 76. Dan beliau mulai belajar itu ya 50 tahun yang lalu. Beliau 40 sekian tahun yang lalu mengatakan ada Padma Kumara. Nggak ada orang yang percaya. Tapi dulu goa-goa itu ditutup, tidak dibuka untuk umum. Semenjak 10 tahun terakhir ini dibuka untuk umum. Dan ternyata di dalamnya penuh dengan apa? Padma Kumara. Dan saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dalamnya Padma Kumara. Dan sebutannya Lianhua Tongzhi atau Hua Sen Tongzhi. Itu memang ada. Ya, jadi Mahaguru kita bukan mengada-ngada. Ya, saya cuma mau sharing ini dulu. Dan saya kembali lagi, Padma Kumara itu adalah jelmaan dari Amitabha Buddha. Banyak yang dulu juga protes. Amitabha Buddha sudah menjelma menjadi Padma Kumara. Jadi Amitabha Buddha itu apakah masih ada? Dan Padma Kumara itu menjelma ke dunia ini menjadi Mahaguru kita. Apakah masih ada Amitabha yang telah menjelma? Jadi banyak orang protes katanya, lo sudah menjelma berarti Amitabha tidak ada lagi. Kamu bohong. Semua mengatakan kepada Mahaguru kita bahwa beliau bohong. Sebenarnya dalam agama Buddha, dalam sutra sudah banyak dijelaskan. Itu ya, Buddha Bodhisattva itu ya, Qian Wan Wan de Hua Shen, bisa berubah menjadi sangat bermiliar, beratus ribu, berjuta miliar, semua bisa. Seperti yang lalu-lalu kita melakukan idam daripada Avalokitesvara di dalam sutra Pundarika, Saddharma Pundarika, Miao Fa Lian Hua Jing dijelaskan ketika Kuan Yin Pusa mau menjelma menjadi apa, mau menolong siapa, dia akan menjelma menjadi siapa. Ingin menolong penjahat, dia jelma jadi penjahat. Dia ingin menolong orang baik, menjelma menjadi orang baik. Jadi istilahnya satu Buddha itu bisa menjelma menjadi banyak sekali. Dan Amitabha Buddha menjelma salah satunya yaitu menjadi Padma Kumara. Ya, jadi kita jangan istilahnya ragu lagi. Banyak orang, kalau Anda bertanya lagi berarti Anda kurang mengerti agama Buddha. Karena di dalam sutra sudah dijelaskan bahwa bisa berubah menjadi banyak sekali. Ya. Jadi adalah jelmaan daripada Amitabha Buddha. Dan tanah yang dijanjikan ataupun tempat Buddha Loka yang dijanjikan adalah sama dengan Buddha Lokanya Amitabha Buddha, yaitu Sukawati Loka atau Xifang Jile Shijie. Tapi ada istimewanya, di dalam Buddha Sukawati Loka ini ada kolam, ya, kolam yang besar amat,
kolam itu bentuknya seperti kolam yang kembar. Ada 2 kolam yang bergandengan begitu. Dan 2 kolam itu adalah jelmaan dari matanya. Foyen Fomu atau Buddha Locani. Mata daripada Buddha Locani menjelma menjadi Maha Suang Lian Shi ataupun Dwi Kolam Padmini Loka yang berada di Sukawati Loka. Ya, jadi ini makanya selalu kalau kita ketika memulai suatu sadhana, kita selalu bilang kita harus visualisasi silsilah mulai paling atas. Vairocana Buddha, Buddha Locani, Amitabha Buddha. Satu-satu kita. Kenapa? Karena ini adalah semua yang menjelmakan menjadi Maha Guru. Dan Buddha Locani adalah jelmaan daripada Vairocana Buddha. Ya, jadi itu tidak heran lagi bahwa kita sebutkan satu-satu demikian. Jadi tanah yang dijanjikan ataupun Buddha Loka yang dijanjikan yaitu Maha Suang Lian Shi. Ya, jadi di dalam sekte kita mengenal Padma Kumara. Padma Kumara itu di dalam Tantrayana selalu ada 3 badan, yaitu Nirwana Kaya, Samboga Kaya, dan satu lagi Dharma Kaya. Nah, jadi itu ya, yang dinamakan Dharma Kaya itu fasen itu adalah Dharma Kayanya adalah Buddha Locani. Kemudian Samboga Kaya. Satu lagi apa tadi? Nirwana Kayanya adalah Padma Kumara. Dan Samboga Kaya yang berada di dunia ini, kalau itu sudah pas ya, itu adalah Maha Guru kita yaitu Lian Shen. Nah, yaitu Maha Guru kita yaitu Master Shen Yen Lu. Di dalam Tantrayana selalu ada 3 badan. Ya, saya ulangi lagi, yaitu badan untuk Dharma Kayanya yaitu Buddha Locani. Untuk Nirwana Kayanya adalah Padma Kumara. Samboga Kayanya yang berada di dunia ini adalah Maha Guru kita, yaitu Master Shen Yen Lu. Ya, jadi ini harus kita tahu dengan jelas dulu. Kalau enggak, bagi kita yang murid Chen Fozong, kita tidak, ketika ditanya kita tidak tahu. Dan di dalam sutra daripada sutra Satya Buddha yang tadi kita bacakan, itu adalah keluar dari lubuk hatinya Maha Guru kita ketika bermeditasi. Sehingga keluarlah kata-kata ini, jadilah satu sutra. Dan di dalam sutra ini dijelaskan ada 18 Padma Kumara. 18 ini sebenarnya suatu tanda saja. Bukannya bilang harus tetap 18. Bisa berjuta-juta, bermiliar juga iya. Barang siapa yang telah bersarana dan melakukan sadhana Padma Kumara atau guru yoga, Anda adalah Padma Kumara. Ya, jadi Anda tidak usah cari-cari kemana-mana. Anda sendiri adalah Padma Kumara. Ya, di dalam sutra ini dijelaskan ada Padma Kumara, bermacam-macam Padma Kumara sesuai dengan warnanya. Yaitu semua ada. Kemudian diceritakan bahwa di dalam sutra ini bagaimana Padma Kumara yang mula-mula berada di Sukawati Loka, kemudian turun, bagaimana dia turun ke dunia ini dan dia menjelaskan bahwa maknanya apa. Dan Anda jika ingin mengetahui lebih jelas lagi mengenai perjalanan Padma Kumara dari Sukawati Loka turun ke bumi ini berada di buku. Nah, tadi Yao Hui Jiang Si ada tanyakan saya buku apa, saya tadi tidak sempat jawab, yaitu Yu Ling Fu Zhi Ye. Yu Ling Fu Zhi Ye. Coba Yao Hui Jiang Si cari, kalau ada tolong ditampilkan. Itu cari aja di TV Poye, mungkin belum kita terjemahin, yaitu Yu Ling Fu Zhi Ye. Di buku itu menceritakan bagaimana Padma Kumara yang berada di Sukawati Loka turun sampai ke dunia ini. Menjalani mana, melewati mana, bagaimana ketemu dengan Yao Shi Jingmu, bagaimana menaklukkan Mara, bagaimana beliau bersahabat dengan Kshitigarbha Bodhisattva. Semua jelas di dalam buku itu, Yu Ling Fu Zhi Ye. Jika Anda mau, bagi yang tahu bahasa Mandarin deh, mungkin
buku ini belum sempat kita terjemahin ya. Sabar ya, suatu saat pasti kita akan terjemahin. Ya, jadi ini di dalam sutra ini jelas ada lebih ringkas diceritakan. Tetapi yang di dalam sutra ini yang ingin saya sharing yaitu Mahaguru berkata di dalam sutra ini yang paling penting itu sebenarnya ada 3, yaitu mengenai Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha di dalam sutra ini adalah yaitu istilahnya pusaka Buddha di dalam sutra ini adalah tanpa pikiran. Yaitu kita harus bersadana sampai tanpa pikiran. Sekarang begini loh, tanpa pikiran itu apa sih? Maksudnya bukannya kita tidak berpikir apa-apa lagi, kita jadi orang bego, linglung aja di sana. Tidak begitu. Bersadana sampai tanpa pikiran maksudnya pikiran Anda tidak dipengaruhi lagi oleh lingkungan. Tidak ada lagi orang luar dari lingkungan dari mana yang bisa mempengaruhi pikiran kamu yang Anda bersadana dengan baik dan memperoleh suatu pikiran yang telah baik. Tidak akan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang lain lagi. Itulah namanya Xiu Xing Yi Wu Nian Wei Zhen Jie Fo Bao. Jadi dari Buddha bahwa pusaka Buddha adalah kita harus bersadana dengan baik sehingga mencapai tanpa pikiran. Ya, ingat ya, jadi tanpa pikiran itu bukannya tidak berpikir apa-apa, tetapi pikiran kita tidak dipengaruhi, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungan ataupun pikiran yang lain atau perbuatan yang lain. Yang kedua, Dharma. Dharma yang dimaksud di sini adalah badan, ucapan, pikiran kita harus senantiasa suci. Jadi ya dengan bersadana kita sucikan ucapan, pikiran, perbuatan. Itu adalah Dharma. Nah, dan yang ketiga, Sangha. Sangha itu adalah kita akan senantiasa menghormati Maha Guru kita. Karena Maha Guru di dalam Tantrayana adalah Buddha. Jadi kita harus senantiasa menghormati. Jadi itu tandanya adalah Sangha. Jadi di dalam sutra ini, Buddha, Dharma, Sangha. Ini semuanya yang paling penting atau inti daripada sutra ini adalah Buddha, Dharma, dan Sangha seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi lain kali itu loh bagi yang dulu pernah ujian Cuciao, Jiangshi pernah ditanya, termasuk saya dulu waktu ujian Cuciao saya juga ditanya mengenai ini. Kita harus tahu. Dan di sutra ini, sutra daripada Satya Buddha ini luar biasa. Di dalamnya berisi banyak. Banyak apa? Banyak misalnya ikrar daripada Padma Kumara. Anda memohon anak lelaki bisa dapat anak laki-laki. Anda memohon anak perempuan bisa mendapat anak perempuan. Ada umat yang tanya kepada saya, Sangsi saya harus baca sutra apa ya? Saya pengen punya anak. Gue bilang, apalagi kamu udah kui berapa lama? Udah 10 tahun. Loh, Zhen Fo Jing dong. Ya kan, Sutra Satya Buddha dong. Itu yang paling dekat dengan kita. Baca itu. Saya punya pengalaman, tapi saya tidak sebutkan namanya siapa. Ada seorang Siung Suci. Memang baru married tidak lama. 1 tahun lebih ketemu saya pertama kali. Tanya saya pengen punya anak. Baca apa? Saya bilang, baca Zhen Fo Jing. Pulang beliau baca. Tidak sampai 1 bulan, telepon saya. Sudah hamil. Istilahnya berhasil dengan baik ya. Dan di dalam sutra ini juga dijelaskan bahwa setiap penanggalan lunar tanggal 18 ya, asal Anda istilahnya membersihkan badan. Dan di sini banyak yang bertanya kepada saya, Sangsi di sini dibuat itu bahwa makanannya itu harus yang cai ataupun yang vegetarian. Maksud yang di sini bukan yang vegetarian, tapi yang bersih. Karena menurut Tantrayana, makanan yang istilahnya yang bukan VJ pun kalau kita sesudah melakukan, membacakan mantra penyeberangan, makanan itu akan menjadi VJ. Jadi makan yang betul-betul telah kita bacakan, mantra penyeberangan. Kita persembahkan bunga, buah, dan makanan, dan kita bersih semua badan kita, dan kita baca sutra ini, permohonan Anda akan terkabulkan. Kemudian sutra ini juga bagi Anda yang ingin memohon menyeberangkan saudaranya ataupun leluhurnya yang telah meninggal ini dengan membaca sutra daripada Satya Buddha, itu juga akan terkabulkan.
Dan jika Anda banyak sekali musuh atau banyak sekali katanya begitu, teman yang menikam dari belakang, Anda juga harus banyak membaca sutra ini. Karena di dalam sutra ini Padma Kumara berikrar, bagi Anda mempunyai musuh, jika Anda membaca sutra ini dengan benar, dengan tulus, musuh itu akan berubah, beralih menjadi teman. Ya, jadi sutra ini luar biasa sekali, sangat luar biasa. Asal Anda bisa membacanya. Mahaguru pernah berkata, ada yang bertanya kepada Mahaguru, harus baca berapa kali? Mahaguru bilang kalau satu hari Anda bisa baca 2 kali saja, pagi sekali, malam sekali, itu sudah sungguh luar biasa. Tapi jika Anda ingin mempunyai suatu permohonan, Anda harus mempunyai satu target menurut saya. Anda boleh baca 1000 kali. Ada yang bilang 1000 kali, banyak sekali. Enggak kok, kalau sudah hafal enggak. Saya dulu hafalkan sutra ini waktu itu. Seperti yang kita ketahui, Mandarin kita semua tidak bagus karena dulu kita tidak ada kesempatan belajar bahasa Mandarin. Saya masih ingat tahun 97, pertama kali ujian Chujiao di Hong Kong. Saya hafal sutra ini dalam waktu 1 minggu. Saya hafal mati. Baru pergi ujian. Ya, jadi dengan Anda membaca sutra ini semakin banyak, itu akan membantu kamu. Tapi yang lebih penting lagi, kamu harus tahu dulu artinya. Ya, saya ingatkan kembali, membaca sutra bukannya membabi buta. Kita harus tahu sutra itu apa isinya, maknanya apa. Itu yang paling penting. Dan seperti sutra ini, sutra dari Satya Buddha ini, menjelaskan bahwa banyak Padma Kumara, kemudian Padma Kumara berikrar bahwa setiap orang pada bulan 5, tanggal 18 atau setiap bulan tanggal 18 dengan badan yang bersih, mempersembahkan persembahan, kemudian membaca sutra ini, permohonannya akan terkabulkan. Dan yang paling penting lagi, dengan tekun bersadana, Anda akan mencapai suatu tingkatan, yaitu pikiran Anda akan menjadi bersih, tenang, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Dan ucapan, pikiran, perbuatan Anda akan menjadi suci. Dan Anda akan senantiasa menghormati guru dengan tulus dan benar. Ya, jadi itu adalah inti daripada sutra ini. Ya, hari ini kalau kita bisa bersadana Padma Kumara atau guru yoga, saya kira luar biasa sekali. Dan ini hanya ada di Chen Fo Zhong, di lain tempat tidak ada. Bagi Anda yang ingin bersadana, Anda merasa, oh ini luar biasa. Yang pertama kali yang belum bersarana, Anda harus apa? Mengangkat guru dulu, bersarana dulu kepada Maha Guru kita, yaitu Master Shen Yen Lu. Caranya mudah, saya selalu bilang. Anda boleh tulis surat langsung ke Seattle, atau yang tinggal di Medan, boleh langsung hubungi Vihara Satya Buddha Purnama. Saya setiap saat akan membantu Anda melakukan sarana. Selama ini ya, dalam waktu 2 bulan ini, walaupun jarang ada yang keluar, tapi kita telah mengsaranakan 4 orang. 4 orang ya Min ya? 4 orang ya. Yang lewat live streaming ini, lalu bersarana ada 4 orang. Tapi Anda juga bisa bersarana sendiri, yaitu pada setiap penanggalan lunar hari pertama dan hari ke-15, yaitu Cei Cap Go. Jam 7 pagi menghadap ke selatan, Anda mempersembahkan dupa, bunga, teh, kemudian buah, ya, Hua Xiang Ten Cha Guo. Apalagi satu ya. Dia kadang-kadang gitu, susah. Dupa, bunga, buah, teh, dan pelita. Hadap ke timur, Anda lalu berikrar di sana bahwa pada hari ini nama saya begini, saya ingin bersarana mengangkat guru kepada Maha Guru, yaitu Master Shen Yen Lu. Kemudian baca mantra Namo Guru Pei, Namo Putaye, Namo Tamoye, Namo Senjiaye. Kalau Anda belum bisa yang ini, atau Namo Guru Pei, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Baca sebanyak 7 kali. Dalam hati Anda menyebutkan Anda mengangkat guru kepada Maha Guru. Dan pada saat itu, Maha Guru kita yang telah mencapai pencerahan, waktu dan
ruang dan waktu itu bukan masalah bagi beliau. Dan para dakini akan mengantarkan atau akan memberkati Anda. Dengan membawakan air suci dari Maha Guru akan memberkati kita. Saya pernah baca banyak pengalaman. Ada yang menyebutkan ketika mereka bersarana demikian. Mereka bisa merasakan ada air yang tiba-tiba turun ke badan mereka. Ini pengalaman masing-masing orang berbeda-beda. Nah, ada yang demikian. Karena pada saat Anda dengan tulus memohon, Maha Guru, yaitu seorang telah mencapai pencerahan, akan memberikan air suci kepada Anda. Dan air suci ini diantarkan oleh para dakini kepada kamu atau memberkati kamu. Yaitu caranya. Ya, jadi ini sangat penting sekali, Padma Kumara. Dan ada satu lagi, saya ingatkan lagi, bahwa kita harus senantiasa apa? Merindukan atau senantiasa melafalkan, yaitu istilahnya berikrar lain kali akan terlahirkan di alam suci. Dwi Kolam Mahapadmini Loka Maha Suang Lian Chi. Harus, kalau jika Anda tidak pernah berikrar, lain kali Anda tidak akan terlahirkan di sana. Kenapa? Saya ada baca ataupun nonton ya, mungkin di YouTube itu ada yang, itu sebenarnya kadang-kadang pelajaran yang bagus sekali. Katanya begini, jika Anda tidak mempunyai pemikiran tentang sesuatu, contoh, Anda tidak pernah memikirkan bahwa ada si anu, Anda tidak akan bermimpi tentang si anu. Kenapa? Ini contoh aja. Kenapa agama lain ya, angelnya itu ataupun malaikatnya mempunyai sayap? Kenapa malaikat ataupun dewa di dalam cerita klasik orang Chinese itu gimana? Biasanya berupa pakai baju perang atau dewi cantik yang bisa terbang dengan baju yang panjang. Kenapa begitu? Karena itu bermula dari pikiran kamu. Semua bermula dari pikiran. Jadi kita harus senantiasa berpikir dan berikrar terlahirkan di alam, yaitu Maha Suang Lian Chi. Dengan demikian, lain kali kita baru ada kesempatan sampai ke sana. Jika Anda tidak mengenal Maha Suang Lian Chi, Anda tidak tahu apa-apa, Anda tidak akan terlahirkan di sana. Ini sangat penting, karena agama Buddha mengatakan semua bermula dari hati. Ya, jadi harus senantiasa berikrar bahwa kita lain kali sesudah meninggalkan dunia ini, kita akan terlahirkan di sana. Saya kira tidak usah pantang deh. Ada yang bilang, Sangse pantang dong, kita belum mati, kita sudah begitu. Saya bilang sama kalian, untuk kata mati ini siapa sih yang tidak akan mati? Cepat atau lambat semua akan mati. Ya, atau meninggalkan dunia ini. Jadi kita senantiasa harus melafalkan nama, istilahnya mengingatkan selalu bahwa Maha Suang Lian Chi. Nah, jadi di dalam sutra ini ada kan, jelaskan, ada disebutkan Maha Suang Lian Chi. Nah, jadi dengan melafalkan sutra ini Anda juga telah berikrar akan terlahirkan di alam Maha Suang Lian Chi. Itu adalah hal yang bagus sekali. Dan untuk Padma Kumara ini memang luar biasa karena ada beberapa sadhana yang hanya ada pada kita selain adalah idam ataupun sang Sisyang Ingfa. Ada lagi sadhana yang lain, misalnya yang untuk ada yang untuk paustika, kemudian ada santika, yaitu untuk menolak bala, untuk memohon kesejahteraan, memohon rezeki, kemudian menaklukkan. Itu semua ada sadhana Padma Kumara khusus untuk ini. Ya, itu lain kali ada waktu kita akan sharing lagi. Kemudian ada satu sadhana yang lebih luar biasa lagi, itu yang mengajarkan bagaimana saat kita meninggalkan dunia ini, kita pasti sesudah kita berikrar, kita pasti akan sampai di sana. Yaitu sadhana daripada Cui Su Wang Shen Maha Suang Lian Chi. Yaitu sadhana bagaimana cara paling cepat kita terlahirkan di alam Padmini Loka. Yaitu ada satu sadhana dengan mudra yang bagaimana, kemudian kita harus sering latihan. Harus latihan loh. Saya lihat minggu yang lalu ada yang tanya kepada Maha Guru kita. Itu loh, ada satu sadhana yang bisa 7 hari menjadi Buddha. Bagaimana itu kita lakukan?
Jadi Mahaguru berkata, pada waktu hidup kita harus sering-sering sudah lakukan, bukannya pada saat mau meninggalkan dunia ini Anda baru visualisasi Anda berubah menjadi home. Kemudian ada Buddha menjadi A. A-nya mengkait Anda langsung naik jadi Buddha. Pada saat itu mana sempat lagi Anda visualisasi ini. Ya kan, Anda lagi bingung kalau saat itu Anda bukan seorang tantrika, Anda lagi pikir, aduh bagaimana ini saya, aduh istri saya bagaimana, suami saya bagaimana, harta saya bagaimana. Semua pada pikirannya itu lagi pada bingung. Jadi semua sadhana harus dilatih. Jangan Anda, ada yang tanya kepada saya, Sangse, nanti kita latih-latih terus, kita apakah bukannya cepat mati? Ya kan, selalu bilang, oh caranya sudah bentuk begini, mudranya, kemudian kita naik ke terata, kita langsung shoot, naik ke Padmini Loka. Kita lakukan begitu, apakah bukannya kita akan cepat mati? Saya bilang, maka kamu mati itu sudah ditakdirkan. Ya, jadi kalau memang bisa cepat mati langsung sampai ke Padmini Loka, saya pun mau. Yang penting kita harus bersadana dengan baik, jadi tidak ada makan malam yang gratis di dunia ini. Semua kejadian, semua pertemuan, baik seperti hari ini. Anda bisa menonton live streaming ini, Anda bisa ketemu saya walaupun tidak langsung, itu adalah ada jodoh juga. Segala sesuatu terjadi di permukaan bumi ini tidak lepas daripada jodoh dan karma. Ya, jadi kita harus memang giat berlatih. Apalagi pada saat seperti yang baru lalu Lian Fei Sangse berkata, walaupun kita di dalam rumah, kan saya juga sudah pernah ngomong bahwa kita walaupun stay at home, tapi ada berkah yang lain, kita jadi rajin bersadana. Ada seseorang yang bilang sama saya, Sangse, dulunya saya tidak pernah bersadana, semenjak stay at home dan Sangse ada live streaming, saya senantiasa ikut. Nah, sewaktu dia ngomong demikian, dia bilang lagi, terima kasih Sangse. Saya sangat senang sekali, benar. Saya senang sekali Anda bisa bersadana bersama-sama. Ya, karena dengan demikian kita baru bisa merubah nasib kita. Ya, ada pertanyaan? Yuk, tanya dulu. Ya, ada Sangse. Dari Hansen. Sangse, saya mau tanya, bagaimana kalau ketika kita membaca mantra, yang dia maksud itu dalam live streaming, ketinggalan, nggak sefasi dengan moderator, apakah apa yang harus kita lakukan? Padahal kita udah fokus tapi tidak bisa mengejar ketinggalan. Oh, tidak apa-apa ya, karena di dalam live streaming ini mungkin Anda merasa ketinggalan, tapi kalau sesudah ini lain kali kamu boleh buka, ulangi lagi. Ulangi lagi, atau kamu sudah tahu caranya, kamu sadhana sendiri di rumah. Pada saat baca mantra itu Anda pelankan, Anda baca sendiri. Ya, boleh step by step. Sebenarnya di dalam live streaming ataupun kita pada saat bersadana bersama, jika ada kekurangan itu kita akan kembali lagi saya ingatkan bahwa sat aksara itu adalah menambal kekurangan. Walaupun Anda mungkin yang masih belum, karena ini semua dari semua orang boleh ikut, jadi ada yang belum fasih, tidak apa-apa. Ikutin terus, lain waktu Anda akan menjadi fasih. Ya. Ini ada yang nanya, di Goa Tunhuang bagaimana kita bisa tahu itu adalah Padma Kumara? Karena wajah ataupun paras dari Buddha itu hampir sama semua. Padma Kumara itu adalah jelmaan daripada Amitabha Buddha, berupa Kumara itu artinya anak kecil. Padma itu adalah apa istilah bunga lotus. Jadi Padma Kumara adalah lotus, anak-anak kecil yang berdiri di atas lotus. Ya, di dalam gambaran Goa Tunhuan itu banyak sekali bahwa gambaran Sukawati Loka, dan di depannya itu digambarkan kolam juga. Digambarkan kolam juga loh, seperti yang Mahaguru gambarkan loh. Itu sudah ratusan tahun yang lalu digambarkan demikian, dan goa itu tidak pernah dibuka. Tidak pernah dibuka. Baru dibuka 10 tahun terakhir ini. Tapi Mahaguru kita 40 sekian tahun yang lalu mengatakan ada demikian. Dan disebutkan itu adalah Padma Kumara. Dan memang bukan satu aja, banyak.
Jadi Padma Kumara itu istilahnya bukan ciptaan dari Maha Guru kita. Memang sudah ada demikian. Saya dengan mata kepala sendiri sudah melihatnya. Padma Kumara disebut di sana. Lian Hua Tongzi atau Hua Sen Tongzi. Banyak sekali. Goa itu karena takut kena sinar, jadi itunya apa istilahnya gambarnya jadi pudar ya. Kita masuk pun pakai senter semua disenterin satu-satu. Dan saya mungkin ada beberapa foto, kalau sempat nanti saya lain waktu saya sharekan, taruhkan di YouTube channel ini agar Anda juga bisa melihatnya. Ya, kemudian Sangse ada yang tanya dari Maukisin ya. Sangse ada mantra apa yang harus saya baca berulang-ulang untuk menolak bala dari orang jahat? Mungkin gangguan orang jahat kali yang dimaksud. Saya kira semua mantra mempunyai kekuatan masing-masing. Kekuatannya juga ada. Jika Anda tanya bahwa mantra dari Padma Kumara bisa menghindari dari gangguan orang jahat, enggak bisa. Karena Padma Kumara bisa menjelma menjadi Mahabala. Ya kan, jadi itu juga mempunyai kekuatan, semua bisa. Tapi jika Anda memang mempunyai jodoh, Anda telah pernah di Abhiseka, Dharmapala yang memang berjodoh dengan Anda telah pernah menyapa mantranya. Contoh, apa istilahnya, Utong Mingwang contohnya tentu aja boleh. Itu juga bisa. Yang namanya Dharmapala itu semuanya bisa membantu Anda menghalau orang jahat. Ya. Tapi kalau Anda tanya Padma Kumara bisa enggak? Boleh aja. Bisa juga. Asal Anda dengan tekun membaca suatu mantra. Mantra itu akan memberikan sinar ke diri kamu. Dan semua orang yang bermaksud jahat kepada kamu akan bisa menghalangi kejahatan yang dibuat orang lain. Ya, ada dari Wahyudi Susindra. Ya. Kalau kita baca Chen Fo Jing itu harus visualisasi apa? Pada saat baca sutra tidak usah visualisasi. Anda baca mantra tadi seperti jika Anda ingin membaca Chen Fo Jing, saya ingatkan untuk tantrika Chen Fo Jing sebelum Anda memulai apa-apa, pada saat sebelum Anda belum membaca sutra juga Anda lakukan apa? Visualisasi silsila. Seperti yang selalu kita lakukan di dalam live streaming ini. Walaupun saya bilang 7 menit, ya kan? Tapi saya kadang-kadang lakukan 10 menit karena saya pelan-pelan visualisasinya. Visualisasi dulu. Vairocana Buddha, Buddha Locani, Amitabha Buddha, Padma Kumara, dan Maha Guru. Kemudian bersihkan dulu ucapan, pikiran, perbuatan kita. Dan duduk di atas kepala kita. Masuk ke tubuh kita, menyatu dengan kita. Berarti kita telah ada kekuatan silsila. Lalu baca sutra. Baca sutra tidak usah visualisasi. Anda cukup konsentrasi. Beranjali, baca dengan tulus satu-satu Anda baca. Yang penting Anda sudah tahu maksudnya. Penjelasan daripada Satya Buddha sudah banyak ya. Mungkin di mana bisa diketahui penjelasan ada itu ya? Di mana? Di TBSN? Di TBSN juga Anda boleh baca. Ya. 言非上是非歌阿弥陀佛。Umat yang tadi menanyakan tentang Tun Huang punya, dibilang, oh jadi berarti sesuai dengan Chen Fo Jing, berarti bukan fiksi ataupun karangan. Oh iya, jelas itu. Banyak orang menganggap itu adalah fiksi atau karangan. 2 tahun yang lalu saya mengunjungi Tun Huang. Itu abang saya, Lian Fei Sangsi, juga dia walaupun tidak barengan dengan saya, tapi beliau juga mengunjungi Tun Huang. Kita sudah masuk ke goanya, goa nomor berapa kita masuk semua. Kita lihat dalamnya memang semua Padma Kumara. Digambarkan bahwa Sukawati Loka di depannya itu ada kolam loh. Kolamnya itu banyak Padma Kumaranya. Ya, jadi itu bukan karangan Maha Guru, itu memang adanya. Ya, ada dari Joko Vicky menanyakan, kalau di luar rumah kita tidak sempat untuk melakukan sadhana yang sesuai dengan kita harus lakukan di depan altar,
Apakah ada cara instan kita membaca mantra dengan step yang benar? Jadi ya Maha Guru pernah berkata, jika memang tidak ada waktu, kan bahwa di dalam satu sadhana, jika dalam satu sadhana Anda tidak sempat karena waktu itu, mungkin kamu sibuk banget cuma punya waktu 5 menit, 10 menit, Anda boleh hanya sadhana inti doang. Yaitu Anda visualisasikan Maha Guru. Maha Guru dengan silsilah itu kalau bisa harus duduk di atas kepala, masuk ke dalam tubuh Anda, dan sesudah itu Anda boleh mulai membaca mantra. Jika Anda ingin membaca mantra yang apa, Anda cukup visualisasi, hidupnya muncul di angkasa, memberikan cahaya kepada kamu, Anda sambil baca mantranya. Di mobil, jika ada supir di depan, Anda di belakang sambil baca. Boleh. Itu kata Maha Guru. Jika nggak ada waktu, cukup yang intinya aja. Ya. Ada satu lagi dari Sijie ya, Li Ailing. Ya. Sangsi sebaiknya baca mantra apa terhadap cucu yang bandel sekali supaya bisa berubah kan Sangsi? Saya kira untuk ini baca mantra Padma Kumara paling baik. Tapi sebenarnya begini, untuk misalnya menambah kebijaksanaan, memang banyak anjurkan baca, misalnya anak itu jadi lebih bisa sekolah, lebih pintar, banyak baca mantra daripada Manjusri Bodhisattva. Tapi kalau menurut saya, Anda tanya kepada saya bilang itu cukup Anda baca apa? Padma Kumara. Anda kasih target, satu hari harus baca berapa kali. Jangan satu hari cuma 108 kali. Karena mantra semakin banyak dibaca, Anda akan semakin konsentrasi, sehingga kekuatan mantra itu akan muncul. Cara baca mantra pun bermacam-macam. Lain kali ada waktu, saya akan share. Misalnya baca mantra dengan mengeluarkan suara, atau dengan hanya mulut yang, lidah yang hanya goyang-goyang aja, atau yang terakhir yang paling hebat, baca mantra tanpa bersuara, tapi dengan memutar cakra hati ini. Itu yang paling tinggi. Kenapa? Dia tanya apa? Chuan Jing Lun, itu apa sih namanya yang dalam bahasa apanya apa sih? Lian Ju Fa Si apa sih? Bukan. Chuan Jing Lun, apa namanya? Sebenarnya itu ya, Chuan Jing Lun itu ada cerita demikian, itu dulu tidak ada di dunia ini, itu berada di dalam dasar laut atau di istana naga. Jadi oleh Nagarjuna akhirnya dibawa ke dunia ini sehingga ada. Jadi katanya begini, di dalamnya kalau mereka menaruhkan istilahnya contoh Chen Fo Jing ke dalam, ditutup, Anda putarkan, ya putar sekali berarti telah baca sekali. Anda putar-putar terus satu hari bisa 100.000 kali, berarti Anda telah membaca 100.000 kali. Ada yang mengatakan demikian. Yang saya lihat memang waktu saya ke Tibet, kemana, mungkin yang tantranya yang jelas itu, saya lihat semuanya pada sambil baca, sambil putar. Itu juga sama artinya juga dengan memutar cakra dharma. Ya, sambil baca, sambil itu. Tapi saya sendiri tidak lakukan itu. Ya, ada dari Subur Toys, mungkin dari Surabaya. Sangsi Sita Tian Wang mantranya apa? Sita Tian Wang mantranya ada. Tapi Sita Tian Wang juga kalian harus diabhiseka dulu baru boleh Anda membacanya. Ya, jadi kalau untuk satu mantra harus diabhiseka dulu baru Anda membacanya. Jika enggak, Anda sudah tahu Anda baca itu telah melanggar. Kalau boleh saya bilang melanggar kode etik. Ya, soalnya itu mantra seperti tadi ada seorang susyong tanya kepada saya. Saya sudah mendapatkan banyak mantra-mantra daripada Maha Guru, istilah sudah diabhiseka. Jadi apakah semuanya harus saya bacakan? Ini sebenarnya begini, mantra itu cukup satu doang, Anda konsentrasi bacanya. Karena dalam baca mantra satu berhasil, semua akan berhasil. Jika Anda tidak menghargai Dharma, semua Anda mohon. Ini mohon, sana mohon, Maha Guru itu luar biasa. Dia sangat welas asih, dia berikan aja. Anda mohon terlampau banyak, yang tidak perlu pun Anda mohon semua. Akhirnya jadinya apa? Berjubel. Sudah berjubel, Anda sia-siakan aja. Itu artinya apa?
tidak menghargai Dharma. Kecuali Mahaguru lagi ada suatu upacara, Anda hadir, Anda dapat abhisekanya. Itu adalah jodoh. Tapi Anda pergi memohon, begitu banyak. Semua Anda mohon, ini mau, itu mau, semua pun mau. Tapi Anda tidak pernah membacanya. Itu sama dengan tidak menghargai Dharma. Kita harus mengingat yang ini. Ya, Sita Tianwang ada mantranya, saya boleh ucapkan kepada kamu, tapi kalau sebelum Anda memohon abhiseka, Anda jangan baca, yaitu Om Paipitika Soha. Oke? Ya, ada dari Jing Ing Sijie dari Salatiga. Oh, Jing Ing Sijie, Amitofo. Beras kuning untuk tancap dupa boleh dimakan. Apa? Beras kuning? Beras kuning untuk tancap dupa mungkin. Tancap dupa yang mana? Beras kuning yang mana? Kalau untuk yang Huang Cai Sen hari itu ya. Kalau yang Huang Cai Sen boleh. Saya kan udah bilang boleh. Sedikit ditaruhkan di plastik, taruhkan di kantong. Yang lainnya boleh dimasak, dimakan. Semoga semua diberkatin. Dan tambah rezeki. Kemudian ada Elo. Amitofo Sangse, gimana bentuk mudra kepak wajra? Kepak? Kepak wajra. Mungkin Elo Sejong boleh kasih tahu apa sih kepak wajra yang dimaksud? Kepak. Saya tidak ngerti maksudnya. Coba boleh. Itu sayap yang kepak-kepak. Iya. Oke. Ada Nina Watiho, malam Sangse kalau ikut live streaming saya terlambat bagaimana ya? Langsung ikut atau mundurkan videonya? Kamu mau mundurkan videonya juga boleh, mau langsung ikut juga boleh. Kalau ada kesempatan ulangi lagi juga boleh. Iya. Kemudian ada Chong Hui Fang Li Si juga udah ada. Chong Hui Fang Li Si, Amitofo, Huan nilai. Kemudian Adriana Jonathan, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana kita tahu kalau kita berjodoh dengan satu mantra atau adinata atau dharma pala? Saya kira ini adalah tergantung diri kamu sendiri. Kamu jangan cari-cari semua. Kan Mahaguru pernah berkata, pilihlah mantra. Kalau menurut saya, mantra yang paling berjodoh dengan saya adalah apa? Mantra Padma Kumara. Karena kita semua adalah murid-murid Chen Fozhong. Saya paling simple deh. Dari dulu saya baca cuma satu mantra aja, mantra Padma Kumara. Cukup dengan itu. Kalau untuk idam, Anda pilihlah yang Anda paling senang. Ada yang bilang semua saya senang. Ya kan? Pilihlah yang paling. Kalau jika lagi Anda tanyakan Sangse, Anda yang pilihkan, saya pilihkan lagi Padma Kumara lagi. Ya kan? Kemudian Dharma Pala apa? Mahaguru juga pernah berkata, biasanya Dharma Pala ini mengikuti idam. Ya kan? Mengikuti idamnya. Jadi kalau tanya saya, Dharma Palanya apa? Tali jingkang. Nah, tapi jika Anda mau pilih yang lain, misalnya Kuan Shi Yin Pusa, Avalokiteswara, Dharma Palanya biasanya adalah Matou Mingwang. Matou Mingwang atau apa itu apa namanya Matou Mingwang itu Hayagriva atau Mahakala, 6 lengan itu adalah jelmaan daripada Kuan Shi Yin Pusa juga. Bisa aja begitu. Biasanya Dharma Pala mengikuti idam. Dan ada satu lagi, Mahaguru pernah berkata bahwa Dharma Pala Anda yang sebenarnya itu muncul pada saat memang sudah waktunya muncul, dia akan muncul. Dia langsung akan muncul. Jadi kadang-kadang kamu suka, kamu bersadana juga kalau memang itu bukan jodoh kamu, dia tidak akan muncul. Tapi nggak apa-apa, kamu baca aja. Tapi yang benar-benar akan muncul. Saya ingat, ini ya kadang-kadang menurut saya itu adalah suatu pelajaran daripada Mahaguru. Mahaguru yaitu dengan dirinya sendiri mengajarkan kita. Mahaguru dulu berkata, Dharma Pala beliau adalah Utung Mingwang Acalanata. Tapi terakhirnya, karena ada seorang umat memberikan satu Tangka, Tawi Tecingkang atau Yamantaka. Yamantaka pada saat malam Mahaguru lagi bersadana samadhi, muncul Yamantaka mengatakan kepada Mahaguru, saya adalah dharma kamu yang utama. Itu loh. Ya, jadi dari cerita ini kita harus menarik kesimpulan. Nggak apa-apa Dharma Pala apa, sekarang pun kamu yang suka. Kamu tekunin aja.
Tapi jika suatu saat Dharmapala benar-benar yang berjodoh dengan kamu, yang melindungi kamu selamanya, dan yang akan mengikat, berikrar dengan kamu adalah dia akan muncul di dalam mimpi atau samadhinya Anda. Dan pada saat itu Anda harus mengikat ikrar dengan Dharmapala. Saya makan apa, saya akan persembahkan kepada Anda semua. Kemudian saya berikrar, saya jadi Buddha, Anda pun jadi Buddha. Nah, tolong berikan kekuatan, tolong jaga saya. Kira-kira demikian. Ada lagi? Enggak. Ini ada yang nanya, Joko Vicky Siung, Ya. pedang Wajrasattva, Manjusri Bodhisattva, dan Akasagarbha, apakah fungsi dan visualisasi? Setahu saya Wajrasattva nggak ada pedang. Wajrasattva kayaknya tidak ada pedang deh. Tapi kalau untuk Qi Kong Zhang Pusa Akasagarbha itu memang itu fungsinya adalah pada saat kita visualisasi dia akan memancarkan sinar masuk ke air. Pada saat gerhana kita lakukan sadhana, dia akan masuk ke dalam air. Kemudian ada gerhana yaitu ada bulan dan matahari masuk ke air juga. Air itu jika diminum istilahnya bisa menimbulkan satu kekuatan. Nah, kemudian itu lagi pedang daripada Manjusri Bodhisattva. Itu luar biasa, ada satu sadhana yaitu memutar lidah kita. Kita visualisasikan pedangnya muncul di dalam 4 jari di bawah pusat yaitu gagangnya. Kemudian ujung pedangnya berada di bawah lidah kita dan visualisasikan pedang itu berputar. Dengan demikian Anda akan menjadi pintar berbicara. Seperti saya. Enggak deh, canda aja. Istilahnya, pian cai wu ai. Jadi itu istilah kamu jadi mengerti, pintar berbicara, pintar bertutur kata. Itu loh. Jadi itu pedang-pedang itu ada gunanya. Ada lagi? Lu sambil lihat saya ini dulu. Jangan lupa ini di website ini ya. Ini ya. Website ini saya kira website yang sangat-sangat mengajarkan kita. Kenapa? Karena di website ini Anda buka banyak buku-buku karya Mahaguru. Depannya ada, tapi Anda buka di dalamnya ada enggak? Enggak ada. Dalamnya cuma semua apa? Memperkenalkan. Ada judul ini, judul ini, judul ini. Yang lainnya semua baca di TV Poye. Ini adalah suatu website yang luar biasa. Jadi itu kita mau ya bahwa betul-betul semua hak cipta, semua karangan Mahaguru berada di TV Poye. Ya, dan di website ini Anda juga bisa mendapatkan semua acara, semua kegiatan Mahaguru berada di Rainbow Temple. Setiap minggu yaitu ada Homa Puja, yaitu puja api yang dipimpin oleh Mahaguru. Semua ada di dalam website ini. Ya, jadi Anda boleh masuk ke website ini, cari keterangannya di dalam. Ada lagi? Kalau saya membaca Tapeco 9 kali setiap hari, apakah saya termasuk sudah bersadana? Dari Doni Lee. Ya loh. Oke, kalau begitu sebenarnya sadana itu apa? Istilah sadana itu kita membersihkan ucapan, pikiran, perbuatan. Jika Anda konsen membaca Tapeco, Anda juga sudah termasuk bersadana. Tapi sadananya lengkap atau enggak, itu tidak termasuk sadana lengkap. Ada baca mantra aja sudah bersadana. Kalau Anda mau mengikuti satu sadana yang lengkap, seperti yang ada di dalam buku penuntun, itulah yang paling lengkap. Tapi yang tidak lengkap, nggak ada waktu cukup dengan baca mantra aja, saya kira juga sudah oke. Satu hari bisa baca Tapeco 9 kali, saya kira itu juga sudah acungkan jempol untuk kamu. Ciao. Nah, sambil lagi ada pertanyaan, saya ini dulu. Jangan lupa ini. Ya. Ini adalah perpustakaannya Chen Fozhong. Semua tulisan karya Mahaguru dan lukisan Mahaguru berada di website ini. Anda boleh menjadi anggotanya gratis. Dan Anda di dalamnya akan memperoleh kebijaksanaan yang luar biasa karena Anda bisa membaca karya Mahaguru. Kita yang dari bahasa Indonesia, kita akan berusaha sekuat tenaga biar bisa ditranslate lagi buku-bukunya.
buku-buku karya Maha Guru ke dalam bahasa Indonesia dan agar kita semua bisa membacanya. Yang bahasa Mandarin, semua sudah lengkap, 270 sekian buku ada di dalam. Ya, jadi jangan lupa masuk member atau anggota daripada website ini dan tidak dikutip bayaran. Dan website ini akhir-akhir ini ada membuat 2 kegiatan, yaitu kegiatan pertama, lomba mewarnai. Yang dibagi 2, yaitu yang pertama, 2 kategori 3 tahun sampai 12 tahun. Kategori kedua 12 tahun sampai 90 tahun atau 100 tahun juga boleh. Tapi dengan yang di atas 75 tahun asal ikut itu ada diberi kelonggaran sedikit, ada ditambah nilai sedikit. Yaitu cara mewarnai 7, mana ya, saya lupa turun. Lihat aja di sana ya. Ada ya, kalau Anda boleh lihat di apanya di layar. Itu ada 7 gambaran yang cute daripada Maha Guru. Ya, Anda berikan warnanya dan kirimkan ke Yayasan Eka Pelita, yaitu ke Vihara Satya Buddha Purnama, sama aja. Jalan Lombok nomor 1, Medan, Sumatera Utara, kode pos 20234. Selambat-lambatnya cap pos ya atau kirimannya yaitu tanggal 25 Juni. Ya. Dan itu nanti akan kita umumkan pemenangnya. Mungkin nanti ada lagi yang harus itu lagi ya, yang masuk final kali ya. Harus kita pilih lagi dengan suara terbanyak. Jadi Anda semua harus jadi anggota TB Poye. Baru bisa mengikuti. Tidak diikuti bayaran, sayembara ini juga tidak diikuti bayaran. Hadiahnya 1 juta per orang. Juara 1, juara 1 juta. Ya, masing-masing kategorinya demikian. Juara kedua 750.000, juara ketiga 500.000. Ya, nah, kemudian ada satu lagi sayembaranya, yaitu mencari tikus nakula. Saya udah ajarin kalian berkali-kali. Ayo rangkul member get member. Tapi kalian pakai aja yang sebagai utama adalah vihara. Jadi lain kali rebutlah hadiah utamanya lukisan asli Maha Guru. Ya, saya harapkan ini semua jatuh di Indonesia. Ya, jadi dapatkanlah hadiah-hadiah yang demikian menarik, jangan lewatkan ya. Oke. Ya, mungkin ini mungkin di sesi hari Selasa depan ya. Kita baru jawab. Memang ada Jason Leonon. Amitabha Sangse, saya Jason, mohon dijelaskan sedikit mengenai apa keunikan atau keunggulan Tantrayana dengan Buddhis Theravada atau agama lainnya. Kemudian ada Minawati, bagaimana kalau kita baca mantra Sangse, kita harus visualisasi yang bagaimana ya? Kita baca mantra gulu dulu 7 kali atau mantra pembersihan. Kamu catat aja ini ya, untuk nanti Selasa depannya. Saya ingin mengatakan bahwa kita akan tanggal 22 atau tanggal 12? Tanggal 12 ya? Nah, Juni. Tanggal 12 Juni, Vihara Satya Buddha Purnama akan mengadakan satu upacara Homa, yaitu Ganesha. Karena saat ini kita semua pada stay at home, banyak yang kehilangan kerja, mungkin ekonominya sudah ada berguncang. Jadi dengan kita memohon kepada Dewa Ganesha ataupun Dewa Rezeki, memberikan rezeki kepada kita, yaitu Juni tanggal 12, yaitu kita akan mengadakan satu upacara Ganesha, tolak bala, mohon rezeki dan penyeberangan. 我们这个圆月堂呢，在6月的12号，我们要主办一场的附魔法会，就是红财神附魔法会。我说最近啊，全部的人都在家隔离啊，工作有的没有了啊，就有的说他的钱已经吃了这个母本啊，假老不尿啊，这样的时候呢，我们就是来主办一个红财神祈灾祈福正义附魔火供，让大家能够来求财一下，可以啊，就是你们不要忘记哦，6月12号啊 ，Juni tanggal 12. Dan pertanyaan yang kalian tanyakan nanti Selasa depan akan saya jawab ya, karena waktu sudah cukup malam ya. Saya mohon maaf. Oke, ada lagi. Dan yang terakhir sebelum saya sudahi Dharma Desana ini, mohon Siung Sijie jangan lupa di like dan di subscribe ya. 师兄师姐，希望你们也能够跟我们按赞一下，给耀辉讲师一个鼓励
啊，如果你们还没有 subscribe 的，你们也希望你们跟我们按那个红色的啊，那个红色的按一下啊，好不好？好，谢谢。Om Mani Padme Hum. Ya, terima kasih Sangsi, 谢谢上师。Ya, marilah kita bersama-sama melakukan visualisasi namaskara. 我们一起先做观想大礼拜。100顶礼是佛是方佛 ，Om Hum 观想礼拜。200诸菩萨 ，Om Hum 观想礼拜。300护法金刚 ，Om Hum 观想礼拜。是平等，一举手。好，谢谢上师，谢谢法师，谢谢大家，terima kasih，拜。